Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Di sebuah desa yang damai, di bawah naungan pohon beringin tua, berdirilah sebuah warung makan kecil yang selalu ramai. Namanya warung Raos Eko, yang dalam bahasa setempat berarti rasa enak. Pemiliknya adalah Bu Saudah, seorang janda paruh baya dengan senyum yang selalu terukir di wajahnya. Bersama putrinya, Sari, warung itu menjadi jantung desa, tempat berkumpulnya para petani, pedagang, dan pelancong. Aroma masakan Bu Saudah, perpaduan rempah-rempah tradisional dan bumbu rahasia keluarga, menyebar ke seluruh penjuru desa, mengundang siapa saja untuk mampir dan mencicipi hidangan lezatnya. Sari, seorang gadis muda yang cekatan, selalu membantu ibunya di warung. Dari pagi hingga sore, suaranya yang riang dan tawa renyah pelanggan mengisi udara. Kehadiran Sari, yang selalu sigap melayani, menambah kehangatan dan keramahan warung itu. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang tak mereka sadari. Sesuatu yang tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya. Suatu sore yang terik, saat warung sedang dipenuhi pelanggan, seorang pelanggan setia bernama Pak Herman mengeluhkan rasa masakan yang aneh. "Bu Saudah," kata Pak Herman, "rasanya kok lainnya hari ini? Agak pahit." Bu Saudah terkejut. Belum pernah ada pelanggan yang mengeluhkan masakannya. "Maaf, Pak Herman," kata Bu Saudah, wajahnya memerah karena malu. "Mungkin saya salah memasukkan bumbu. Saya akan ganti yang baru." Pak Herman tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin saya yang sedang tidak enak badan. Tapi tolong lain kali, lebih diperhatikannya." Setelah Pak Herman pergi, Sari, yang sedang mencuci piring di belakang, melihat ada yang tidak biasa. Di sisa nasi yang ditinggalkan Pak Herman, Sari menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah benda kecil, berwarna putih, menggeliat di antara butiran nasi. Jantung Sari berdebar kencang. Dia mengambil benda itu, dan melihatnya dari dekat. Benda itu adalah seekor belatung kecil. Sari terkejut. Bagaimana mungkin ada belatung di nasi yang baru saja disajikan? Ia membuang belatung itu dengan cepat dan membersihkan piring itu dengan teliti. Sari memutuskan untuk tidak memberitahu ibunya. Dirinya tidak ingin membuat ibunya khawatir. Namun, pikiran tentang belatung itu terus menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, saat warung sudah tutup, Sari membantu ibunya membersihkan dapur. Sambil membersihkan, Sari bertanya pada ibunya, "Bu, apakah ibu merasa ada yang aneh hari ini?" Bu Saudah menggelengkan kepalanya. "Tidak ada, Nak." "Memangnya kenapa?" Sari ragu-ragu. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir, tetapi ia merasa harus memberitahu ibunya. "Tadi, saat aku mencuci piring Pak Herman, aku menemukan seekor belatung di sisa nasinya." Bu Saudah terkejut. "Belatung? Mana mungkin, Sari? Dapur kita selalu bersih." Sari mengangguk. "Aku tahu, Bu. Makanya aku merasa ada yang aneh." Bu Saudah mencoba menenangkan putrinya. "Mungkin itu hanya belatung biasa, Nak. Mungkin dari lalat. Jangan terlalu dipikirkannya. Sekarang, ayo kita tidur. Besok kita harus buka warung pagi-pagi." Sari tidak bisa tidur malam itu. Ia terus memikirkan belatung itu. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Ia merasa warung mereka sedang dalam bahaya. Namun, ia tidak tahu bahaya apa yang akan datang. Pagi harinya, saat Sari bangun, ia melihat ibunya sudah siap untuk membuka warung. Aroma masakan Bu Saudah, yang biasanya membuat Sari merasa bahagia, kini membuatnya merasa takut. Ia merasa
Ada sesuatu yang tersembunyi di balik aroma itu. Sesuatu yang jahat, sesuatu yang mengerikan. Pagi itu, warung Raos Eko, yang biasanya ramai, terasa sangat sepi. Tidak ada pelanggan yang datang, hanya ada suara angin yang berhembus. Bu Saudah dan Sari merasa aneh. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka menunggu, tetapi tidak ada seorang pun yang datang. "Kenapa sepi sekali ya, Bu?" tanya Sari, suaranya bergetar. Bu Saudah menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, Nak. Mungkin hari ini orang-orang sedang malas." Sari tidak puas dengan jawaban itu. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar malas. Ia merasa, ada sesuatu yang menghalangi pelanggan untuk datang ke warung mereka. Tiba-tiba, seorang pelanggan datang. Pelanggan itu adalah seorang pria yang sering makan di warung mereka. Pria itu memesan, dan Sari menyajikannya. Namun, saat pria itu hendak makan, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Nasi di piringnya, yang baru saja disajikan, terlihat membusuk, dan di dalamnya, ada belatung-belatung yang menggeliat. Pria itu berteriak, "Apa ini, Bu Saudah? Mengapa ada belatung di nasi saya?" Bu Saudah dan Sari terkejut. Mereka melihat piring itu, dan mereka melihat belatung-belatung itu. Bu Saudah merasa sangat malu. "Maaf, Pak," katanya, suaranya bergetar. "Saya akan ganti yang baru." Pria itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, Bu. Saya tidak mau makan di sini lagi." Pria itu pergi, dan Bu Saudah dan Sari merasa sedih. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka melihat masakan yang sudah disiapkan, dan mereka menemukan bahwa semua masakan itu perlahan-lahan membusuk, dan dipenuhi belatung. Sari masuk ke dapur, dan ia melihat sesuatu yang mengerikan. Makanan yang sedang diolah, yang baru saja matang, juga terdapat belatung. Sari berteriak, "Bu!" Bu Saudah masuk ke dapur, dan ia melihat masakan itu. Wajahnya pucat. Ia tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Ia mencoba mengambil masakan itu, tetapi tangannya gemetar. "Apa yang terjadi, Sari?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu, Bu," jawab Sari. "Aku tidak tahu." Kejadian aneh itu terus berlanjut. Hewan peliharaan tetangga, seekor anjing, ditemukan mati di depan warung mereka. Kematiannya aneh, tidak ada luka, tidak ada apa-apa. Pohon beringin di depan warung yang tadinya rindang, tiba-tiba layu. Daunnya berguguran, dan batangnya menjadi kering. Dan yang paling mengerikan, bau busuk yang tercium di sekitar warung, bau busuk yang tidak bisa dihilangkan. Bu Saudah tidak bisa membiarkan warungnya mati. Ia mencoba membersihkan warung, tetapi bau busuk itu tidak hilang. Ia membuang semua makanan, tetapi belatung-belatung itu terus datang. Ia memanggil tukang sihir, ustadz, dan orang pintar lainnya untuk membersihkan warung, tetapi tidak ada yang berhasil. Masalahnya semakin memburuk. Sari, yang khawatir, mencari tahu sendiri. Ia pergi ke seorang kakek tua yang tinggal di dekat warung. Kakek itu dikenal sebagai orang yang paling tua di desa, dan ia tahu banyak tentang sejarah desa. Sari menceritakan semuanya pada kakek itu. Kakek itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya yang tua terlihat serius. "Anakku," katanya, "kau harus tahu tentang masa lalu warungmu. Warungmu dibangun di atas tanah keramat. Tanah itu tidak boleh diganggu. Dan di bawahnya, ada sebuah kuburan kuno. Kuburan itu tidak boleh diganggu." Sari terkejut. Ia tidak tahu apa-apa tentang itu. Ia bertanya pada ibunya, tetapi Bu Saudah selalu mengelak. Sari menjadi curiga. Ia merasa, ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Ia tahu, ia harus mencari tahu kebenaran, sebelum semuanya terlambat. Keganjilan yang menimpa warung Raos Eko semakin menjadi-jadi. Bau busuk yang sebelumnya hanya tercium samar-samar,
kini menusuk hidung dan membuat pelanggan yang datang langsung berbalik arah. Belatung-belatung itu tidak hanya muncul di makanan, tetapi juga merayap di dinding, di lantai, dan bahkan di meja makan. Warung yang dulunya pusat kehangatan desa, kini menjadi tempat yang dihindari, sebuah tempat yang memancarkan aura mengerikan. Bu Saudah, dengan keputusasaan yang mendalam, mencoba segala cara untuk mengembalikan kejayaan warungnya. Mulai dari menaburkan garam dan merapalkan doa-doa, hingga memanggil seorang kiai dari desa seberang. Namun, semua usaha itu sia-sia. Belatung tetap datang, dan bau busuk tidak hilang. Bu Saudah tidak bisa membiarkan warungnya mati. Warung itu adalah satu-satunya sumber penghidupan, warisan berharga dari suaminya yang telah tiada. Melihat ibunya yang terus-menerus tertekan, Sari merasa ia harus mengambil alih kendali. Naluri mudanya yang tajam mengatakan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa. Ada rahasia yang tersembunyi, dan Sari harus menemukannya. Sari kembali mendatangi kakek tua yang memberinya petunjuk. Kakek itu bernama Mbah Karto, seorang yang dikenal sebagai penjaga sejarah desa. Dengan tangan gemetar, Sari menceritakan semua kejadian aneh yang menimpa warungnya. Mbah Karto mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajah tuanya menunjukkan kesedihan, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. "Anakku," kata Mbah Karto dengan suara serak. "Aku tahu tentang tanah itu. Warungmu dibangun di atas tanah yang seharusnya tidak diganggu." Sari merasa merinding. "Apa yang ada di bawah tanah itu, Mbah?" "Sebuah makam kuno," jawab Mbah Karto. "Makam itu milik seorang petapa yang sangat kuat. Rohnya menjaga makam itu, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu ketenangannya." Sari merasa ketakutan, tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar. "Apakah ada cara untuk menghentikannya, Mbah?" Mbah Karto menggelengkan kepalanya. "Tidak ada. Makam itu adalah bagian dari alam lain. Kau tidak bisa mengganggu alam lain, dan kau tidak bisa lari dari takdir." Sari tidak puas dengan jawaban itu. Ia yakin ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu warungnya. Ia kembali ke rumah, dan meminta ibunya untuk bercerita tentang tanah itu. Namun, Bu Saudah menolak. "Jangan tanyakan lagi, Sari. Itu masa lalu. Itu tidak penting," katanya dengan nada yang tegas. Sari tahu, ibunya menyembunyikan sesuatu. Sari pergi ke balai desa, dan meminta untuk melihat arsip lama desa. Di sana, seorang pegawai tua yang ramah membantunya. Setelah mencari selama berjam-jam, Sari menemukan dokumen yang mencurigakan. Dokumen itu adalah surat pembelian tanah yang dibuat bertahun-tahun lalu. Ada yang aneh di sana. Nama pembeli tercatat sebagai tanah atas nama hamba. Sari merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sari juga menemukan bahwa tanah itu, sebelum menjadi milik ibunya, adalah tanah milik seorang dukun. Dukun itu konon meninggal dalam keadaan yang misterius. Sari merasa ia telah menemukan potongan teka-teki yang hilang. Ia tahu, ibunya tidak hanya mengubur sesuatu di tanah itu, tetapi juga ada hubungannya dengan dukun itu. Sari harus menemukan saksi, seseorang yang tahu tentang masa lalu tanah itu. Sari pergi ke rumah seorang wanita tua yang dulu bekerja sebagai asisten di warung itu. Wanita tua itu bernama Ibu Tini. Sari menceritakan semua yang terjadi pada Ibu Tini. Ibu Tini mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya yang tua dipenuhi ketakutan. "Aku tahu tentang itu," katanya, suaranya bergetar. "Aku tahu." Ibu Tini meminta Sari untuk duduk. Dengan tangan gemetar, dia mulai menceritakan kisahnya. "Dulu, saat warung itu baru dibuka, aku bekerja sebagai asisten ibumu. Warung itu sangat ramai, tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap malam, aku mendengar suara tangisan dari dalam tanah.
Aku tidak pernah memberitahu ibumu karena aku takut. Sari mendengarkan dengan serius. Ia merasa, ia akan menemukan jawabannya. Suatu malam, lanjut Ibu Tini. Aku terbangun dari tidurku, dan aku melihat ibumu berjalan ke belakang warung. Dia menggali lubang, dan dia mengubur sebuah kotak kayu. Aku tidak tahu apa isinya. Tapi aku yakin, itu adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh manusia. Sari terkejut. Ibunya benar-benar mengubur sesuatu di sana. Ibu Tini melanjutkan kisahnya. Setelah itu, aku melihat ibumu melakukan hal-hal yang aneh. Dia selalu berbicara dengan bayangan di sudut warung. Dia selalu berbicara dengan suara yang aneh. Dan yang paling mengerikan, dia selalu berbicara tentang kekayaan. Sari merasa merinding. Ia tidak pernah tahu bahwa ibunya memiliki sisi gelap seperti itu. Ia selalu menganggap ibunya sebagai orang yang baik, jujur, dan pekerja keras. Namun, kini ia tahu, ibunya menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Aku takut, kata Ibu Tini. Aku takut dengan apa yang akan terjadi. Ibumu membuat perjanjian dengan roh jahat. Dan roh itu meminta imbalan. Imbalannya adalah nyawa. Ibumu tidak tahu bahwa roh itu tidak akan pernah puas. Sari merasa lemas. Ia tidak bisa percaya apa yang didengarnya. Ibunya membuat perjanjian dengan roh jahat? Ibunya mengorbankan nyawa untuk kekayaan? Sari berterima kasih pada Ibu Tini dan kembali ke rumah. Ia tahu, ia harus mengonfrontasi ibunya. Ia harus tahu kebenaran, tidak peduli seberapa mengerikan itu. Sari tiba di rumah, dan ia melihat ibunya sedang duduk di depan tungku, memandangi api. Wajahnya terlihat sangat lelah. Bu, panggil Sari. Bu Saodah menoleh. Aku ingin berbicara dengan ibu. Bu Saodah mengangguk. Tentu, Nak. Ada apa? Sari mengambil napas dalam-dalam. Aku tahu, Bu. Aku tahu ibu menyembunyikan sesuatu dariku. Aku tahu ibu mengubur sesuatu di halaman belakang warung. Aku tahu ibu membuat perjanjian dengan roh jahat. Wajah Bu Saodah memucat. Matanya melebar, dan tangannya gemetar. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Air mata mengalir di pipinya, dan ia mulai menangis. Aku tidak ingin ibu tahu, katanya, suaranya bergetar. Aku tidak ingin ibu tahu tentang masa lalu ibu. Sari memeluk ibunya. Tidak apa-apa, Bu. Ibu bisa cerita padaku. Aku akan mendengarkan. Bu Saodah, dengan suara yang dipenuhi penyesalan, mulai menceritakan kisahnya. Ia menceritakan tentang masa lalunya, tentang suaminya yang sakit-sakitan, dan tentang kemiskinan yang ia alami. Aku tidak punya pilihan lain, katanya. Aku ingin memberikan yang terbaik untukmu. Aku ingin kau memiliki kehidupan yang lebih baik dari ibu. Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan dukun itu. Dukun itu mengatakan bahwa ia bisa memberinya kekayaan, tetapi ia harus membuat perjanjian. Aku setuju, kata Bu Saodah. Dukun itu mengatakan bahwa aku harus mengubur sebuah kotak kayu di halaman belakang warung. Dan aku harus mengucapkan mantra setiap malam. Aku melakukannya. Dan setelah itu, warung kita menjadi ramai. Sari terkejut. Ia tidak menyangka ibunya akan melakukan hal seburuk itu. Tapi kenapa, Bu? Aku serakah, Sari. Aku ingin kaya. Aku ingin memiliki segalanya, jawab Bu Saodah. Sari memeluk ibunya erat-erat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya tahu, ia harus memaafkan ibunya. Ia tahu, ia harus membantu ibunya keluar dari masalah ini. Ia tahu, ia harus melawan roh jahat itu. Malam itu, gubuk kecil Bu Saodah terasa begitu berat. Aroma sisa masakan yang seharusnya menggugah selera, kini terasa pahit, bercampur dengan bau tanah basah dan air mata yang mengalir. Sari duduk di samping ibunya, memeluk erat,
mencoba menenangkan. Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Rahasia yang diungkapkan ibunya jauh lebih gelap dan lebih mengerikan dari apapun yang pernah Sari bayangkan. Ibunya, sosok yang selalu Sari pandang sebagai pahlawan, ternyata telah mengikat dirinya dengan sesuatu yang jahat demi kekayaan. Bu Saudah terus menangis, suaranya parau. Aku tidak punya pilihan lain, Sari. Kami miskin. Ayahmu sakit-sakitan. Aku tidak ingin kau merasakan penderitaan yang sama. Aku ingin memberimu yang terbaik. Sari mendengarkan dengan hati hancur. Dia memikirkan kembali semua kenangan masa kecilnya. Warung yang ramai, tawa pelanggan, dan aroma masakan yang selalu membuat perutnya keroncongan. Semua itu dibangun di atas kebohongan. Di atas sebuah perjanjian yang mengerikan. Bagaimana ibu bisa melakukan itu? Tanya Sari, suaranya bergetar. Ibu tahu itu salah. Bu Saudah menggelengkan kepalanya. Aku tahu, Nak. Aku tahu. Tapi aku dibutakan oleh kemiskinan. Dukun itu datang, menawarkan jalan pintas. Katanya, ada sebuah makam kuno di bawah tanah ini. Makam seorang petapa yang sangat kuat. Dukun itu menyuruhku mengambil sebuah guci kecil dari makam itu. Guci itu berisi abu dan benda-benda ritual. Dukun itu bilang, jika aku mengubur guci itu di warung dan mengucapkan mantra setiap malam, roh petapa itu akan memberiku kekayaan. Sari merasa jijik. Jadi, ibu mencuri dari kuburan? Tidak hanya itu, bisik Bu Saudah. Dukun itu juga memberiku sebuah guci kecil lain. Dukun itu bilang, guci itu berisi roh pendamping yang akan membantuku mendapatkan kekayaan. Tapi aku harus mengikat roh itu dengan perjanjian. Dan perjanjian itu adalah warung ini. Warung ini adalah tumbalnya. Sari tidak bisa mempercayai telinganya. Ibunya bukan hanya mencuri, tetapi juga membuat perjanjian dengan roh jahat. Sari memikirkan kembali semua kejadian aneh yang menimpa warungnya. Belatung, bau busuk, dan keganjilan yang terus berlanjut. Semua itu adalah ulah roh jahat yang tidak puas dengan perjanjian itu. Roh itu tidak hanya menginginkan warung ini, bisik Bu Saudah. Roh itu juga menginginkan jiwa. Sari merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia tahu, ibunya dalam bahaya. Ia tahu, ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Ia harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, warung, Raos Eko, tidak dibuka. Pintu warung terkunci, dan di sana, ada sebuah tulisan yang bertuliskan, warung tutup sementara. Warga desa merasa sedih, tetapi mereka tidak berani mendekat. Mereka tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Sari membawa ibunya ke Mbah Karto. Mbah Karto mendengarkan cerita Bu Saudah dengan wajah serius. Aku tahu tentang dukun itu, katanya. Dukun itu adalah seorang yang serakah. Dia memuja roh jahat. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya ingin mendapatkan kekuatan. Apakah ada cara untuk menghentikannya, Mbah? Tanya Sari. Mbah Karto menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Jika sebuah perjanjian sudah dibuat, perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Sari tidak percaya. Pasti ada jalan lain, Mbah. Pasti ada. Mbah Karto menghela napas. Ada satu cara, tapi itu sangat berbahaya. Kau harus mencari sebuah bunga yang hanya tumbuh di malam hari di sebuah gunung. Bunga itu bisa membalikkan kutukan. Tapi kau harus mencampurnya dengan air mata orang yang membuat perjanjian itu. Sari memandangi ibunya. Bu Saudah tidak menangis. Bagaimana aku bisa mendapatkan air mata ibu? Tanyanya. Mbah Karto tersenyum. Kau harus membuatnya menangis. Kau harus membuatnya menyadari kesalahannya. Hanya dengan begitu, air matanya akan tulus. Dan hanya dengan begitu, kutukan itu bisa dibalikan. Sari mengangguk. Dia tahu, dia harus melakukannya.
Dia harus membuat ibunya menangis. Dia harus membuat ibunya menyadari bahwa kekayaan itu tidak sebanding dengan jiwa. Perjalanan Sari untuk mendapatkan bunga itu bukanlah perjalanan yang mudah. Gunung yang harus dituju dikenal angker, tempat di mana banyak orang hilang dan tidak pernah kembali. Namun, Sari tidak peduli. Ia hanya ingin menyelamatkan ibunya, ia hanya ingin mengakhiri penderitaan ini. Ia membawa perbekalan secukupnya, dan ia memulai perjalanannya. Di jalan, Sari harus menghadapi banyak hal gaib. Ada bayangan-bayangan yang mengikuti, suara-suara yang memanggil namanya, dan bisikan-bisikan yang mencoba menakutinya. Sari tidak menyerah. Ia terus berjalan, ia terus berdoa, dan ia terus memikirkan ibunya. Setelah berjam-jam berjalan, Sari akhirnya tiba di gunung itu. Udara di sana sangat dingin, dan kabut tebal menyelimuti puncak gunung. Sari merasa merinding. Ia tahu, ia tidak sendirian di sini. Ia mendengar suara-suara aneh, suara-suara yang tidak ia kenali. Ia mendengar suara tawa, suara tangisan, dan suara bisikan-bisikan yang tak jelas artinya. Sari terus berjalan, ia terus mencari bunga itu. Ia tahu, ia harus menemukannya sebelum matahari terbit. Tiba-tiba, ia melihatnya. Di sebuah tebing yang curam, di sana ada sebuah bunga. Bunga itu berwarna ungu, dan di dalamnya, ada sebuah mata yang berkedip. Jantung Sari berdebar kencang. Ia tahu, itu adalah bunga yang ia cari. Sari mencoba mengambil bunga itu, tetapi ia tidak bisa. Bunga itu dilindungi oleh sebuah kekuatan gaib. Sari mencoba lagi, dan lagi, tetapi ia selalu gagal. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ia mendengar suara Mbah Karto. Kau harus membuktikan dirimu, Sari. Kau harus membuktikan bahwa kau layak mendapatkan bunga itu. Sari tidak mengerti. Bagaimana caranya, Mbah? Kau harus melawan ketakutanmu, Sari. Kau harus melawan roh jahat yang ada di sana. Sari menoleh, dan ia melihat bayangan hitam. Bayangan itu terlihat seperti roh jahat. Bayangan itu menatapnya, dan ia tertawa dengan suara yang mengerikan. Sari merasa ketakutan, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu, ia harus melakukannya demi ibunya. Sari mengambil napas dalam-dalam. Ia menutup matanya, dan ia mulai berdoa. Ia meminta bantuan dari Tuhan, dan ia meminta kekuatan. Saat ia membuka matanya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi takut. Ia merasa kuat. Sari menyerang bayangan hitam itu. Pertarungan itu berlangsung di bawah cahaya bulan. Sari melawan bayangan hitam itu dengan berani. Ia tidak takut, dan ia tidak menyerah. Akhirnya, Sari berhasil mengalahkan bayangan hitam itu. Bayangan itu menghilang, dan Sari merasa lega. Sari kembali ke bunga itu. Ia mencoba mengambilnya, dan kali ini, ia berhasil. Bunga itu terasa sangat dingin, dan di dalamnya, ada sebuah mata yang berkedip. Sari mengambil bunga itu, dan ia kembali ke rumah. Ia tahu, ia telah berhasil. Tetapi, ia juga tahu, perjalanannya belum selesai. Ia harus membuat ibunya menangis. Dan itu adalah hal yang paling sulit yang harus ia lakukan. Sari kembali ke gubuknya dengan tangan gemetar. Di dalam kantongnya, terbungkus rapi sebuah bunga ungu yang memancarkan cahaya redup. Bunga itu terasa dingin, tetapi Sari merasa ada kehangatan yang menjalar dari bunga itu ke seluruh tubuhnya. Sari tahu, bunga itu adalah kunci untuk membebaskan ibunya dari kutukan. Namun, Sari juga tahu, perjalanannya belum selesai. Ia harus membuat ibunya menangis, dan itu adalah hal yang paling sulit yang harus ia lakukan. Sari masuk ke dalam gubuk, dan ia melihat ibunya sedang duduk di depan tungku, memandangi api. Wajahnya terlihat sangat lelah, dan matanya kosong. Bu Saudah tidak menangis. Bu Saudah tidak menunjukkan emosi apapun. Sari tahu,
Roh jahat telah menguasai ibunya, dan Bu Saudah tidak bisa lagi merasakan apapun. Sari duduk di samping ibunya. Ia mengambil bunga itu dari kantongnya, dan ia menunjukkan bunga itu pada ibunya. "Bu," katanya, suaranya bergetar. "Aku mendapatkan bunga ini untuk ibu. Bunga ini bisa membalikkan kutukan." Bu Saudah tidak bereaksi. Ia hanya terus memandangi api. Sari merasa putus asa. Ia mencoba berbicara dengan ibunya, ia mencoba membuat ibunya menangis, tetapi ia tidak bisa. Bu Saudah tidak bereaksi. Sari menyadari, ia harus melakukan sesuatu yang lebih. Ia harus membuat ibunya merasakan sakit yang ia rasakan. Sari mengambil napas dalam-dalam. Ia mengambil pisau di dapur, dan ia memotong jarinya. Darah mengalir dari jarinya, dan Sari tidak merasakan sakit. Ia hanya merasakan ketakutan. Ia mengambil darah itu, dan ia meneteskannya ke bunga itu. Bunga itu bersinar lebih terang, dan Sari merasa ada kekuatan yang menjalar dari bunga itu ke seluruh tubuhnya. Sari memandangi ibunya. "Bu," katanya, suaranya tegas. "Aku tahu ibu tidak bisa merasakan apapun. Tapi aku akan membuat ibu merasakan sakit yang aku rasakan. Aku akan membuat ibu merasakan penyesalan yang ibu rasakan." Sari mengambil bunga itu, dan ia menempelkannya ke dahi ibunya. Bu Saudah tidak bereaksi. Sari mulai mengucapkan mantra yang diberikan Mbah Karto. Saat mengucapkan mantra itu, gubuk itu mulai bergetar. Hujan tiba-tiba turun, petir menyambar, dan sebuah suara mengerikan terdengar dari dalam tanah. Sari tidak menyerah. Ia terus mengucapkan mantra itu. Bu Saudah, yang tadinya tidak bereaksi, kini mulai gemetar. Matanya melebar, dan air mata mengalir dari matanya. Ia menangis. Ia menangis dengan suara yang keras, seolah-olah ia sudah menahannya selama ribuan tahun. Sari melihat ibunya menangis, dan ia merasa lega. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia tahu, ia telah membuat ibunya merasakan sakit. Ia mengambil air mata ibunya, dan ia meneteskannya ke bunga itu. Bunga itu bersinar lebih terang, dan suara gemuruh di luar gubuk menghilang. Hujan berhenti, dan petir tidak menyambar lagi. Sari memeluk ibunya. "Ibu," katanya. "Ibu sudah bebas. Ibu sudah bebas dari kutukan itu." Bu Saudah memeluk putrinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi," bisiknya. "Aku merasa sangat lelah. Aku merasa sangat sedih." Sari tahu, ibunya sudah kembali. Ia tahu, roh jahat itu sudah pergi. Ia merasa sangat bahagia. Ia merasa, ia telah berhasil. Tetapi, ia juga tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Kutukan itu tidak hilang, tetapi hanya berpindah tempat. Dan ia tahu, ia harus menghadapi konsekuensinya. Setelah ritual itu selesai, warung Raos Eko kembali normal. Makanan yang tadinya dipenuhi belatung, kini kembali segar. Pelanggan kembali, dan warung itu kembali ramai seperti dulu. Bu Saudah, yang sudah kembali sehat, kembali memasak dengan senyum di wajahnya. Sari merasa lega. Ia pikir, semuanya sudah selesai. Mereka bisa hidup normal kembali, tanpa bayangan masa lalu yang kelam. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Beberapa hari setelah ritual, Sari mulai merasakan ada yang aneh. Aroma masakan yang biasanya membuat Sari merasa bahagia, kini membuatnya merasa mual. Sari melihat bayangan hitam di sudut warung, dan ia mendengar suara-suara aneh yang memanggil namanya. Ia tahu, roh jahat itu tidak hilang, tetapi hanya berpindah tempat. Sari menyadari, ia telah membuat kesalahan besar. Ia telah memindahkan kutukan itu dari ibunya ke dirinya sendiri. Sari mencoba menyembunyikan hal ini dari ibunya, tetapi ibunya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Kau kenapa, Sari?" tanya Bu Saudah. "Kau terlihat sakit." "Aku baik-baik saja,"
Bu, jawab Sari, suaranya bergetar. Bu Saudah tidak percaya. Ia memandangi putrinya, dan ia melihat ketakutan di matanya. Aku tahu, Sari, katanya. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu dariku. Sari tidak bisa menyangkal lagi. Ia menceritakan semuanya pada ibunya. Ia menceritakan tentang percakapannya dengan Mbah Karto, tentang ritual itu, dan tentang kutukan yang kini berada di tubuhnya. Bu Saudah menangis. Ia merasa bersalah. Ia merasa, ia telah menghancurkan hidup putrinya. Aku tidak tahu, bisik Bu Saudah. Aku tidak tahu bahwa kutukan itu bisa berpindah. Sari memeluk ibunya. Tidak apa-apa, Bu. Aku akan baik-baik saja. Namun, Sari tidak baik-baik saja. Penyakitnya semakin parah. Ia sering berhalusinasi. Ia melihat belatung di mana-mana, dan ia mendengar suara-suara aneh yang memanggil namanya. Ia tahu, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia telah menjadi korban kutukan itu. Sari kembali ke Mbah Karto. Ia menceritakan semuanya pada dukun itu. Mbah Karto mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku tahu, katanya. Aku sudah merasakannya. Kutukan itu ada di tubuhmu. Apakah ada cara untuk menghentikannya, Mbah? Tanya Sari, suaranya bergetar. Mbah Karto menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Kutukan itu tidak bisa dihentikan. Sari merasa putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak bisa hidup dengan kutukan itu. Ia tidak bisa melihat ibunya menderita. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Malam itu, saat Sari sedang berbaring di depannya, ia mendengar suara-suara aneh. Ia melihat bayangan-bayangan hitam di sudut kamarnya. Bayangan-bayangan itu tertawa, dan mereka memanggil namanya. Sari merasa ketakutan, dan ia tahu, ia akan menjadi korban berikutnya. Sari tidak bisa tidur. Ia memikirkan kasus ini, dan ia memikirkan semua yang terjadi. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mengakhiri semua ini, tidak peduli apapun yang terjadi. Sari tidak bisa tidur malam itu. Sinar rembulan yang biasanya menenangkan, kini terasa dingin dan menusuk. Sari hanya berbaring, memandangi langit-langit gubuk, dan mendengarkan suara bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Bisikan-bisikan itu terasa semakin kuat, seolah-olah roh jahat itu semakin dekat. Sari tahu, dirinya tidak bisa lari dari takdir. Ia harus mengakhiri semua ini, tidak peduli apapun yang terjadi. Pagi harinya, Sari bangun, tubuhnya terasa lemas. Ibunya, Bu Saudah, sudah terbangun, duduk di depan tungku, memandangi api. Bu Saudah terlihat khawatir. Kau kenapa, Sari? Tanya Bu Saudah. Kau terlihat sakit. Aku baik-baik saja, Bu, jawab Sari, suaranya bergetar. Bu Saudah tidak percaya. Aku tahu, Sari, katanya. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu dariku. Sari tidak bisa menyangkal lagi. Air mata mengalir di pipinya, dan ia menceritakan semuanya pada ibunya. Ia menceritakan tentang percakapannya dengan Mbah Karto, tentang ritual itu, dan tentang kutukan yang kini berada di tubuhnya. Bu Saudah menangis. Ia merasa bersalah. Maafkan ibu, Sari, katanya. Ini semua salah ibu. Ibu menghancurkan hidupmu. Tidak, Bu, jawab Sari. Ini bukan salah ibu. Ini salah roh jahat itu. Sari tidak bisa melihat ibunya menderita. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia pergi ke Mbah Karto, dan ia menceritakan semuanya. Mbah, aku harus mengakhiri ini, kata Sari. Aku tidak bisa melihat ibuku menderita. Mbah Karto mendengarkan dengan penuh perhatian. Anakku, katanya. Ada satu cara untuk mengakhiri kutukan ini. Kau harus menghancurkan warung itu.
Warung itu adalah wadah kutukan. Jika warung itu hancur, kutukan itu akan hancur juga. Sari terkejut. Menghancurkan warung? Tapi warung itu adalah satu-satunya sumber penghidupan kami. Mbah Karto mengangguk. Aku tahu. Tapi kau harus memilih. Warung atau nyawamu. Hanya dengan menghancurkan warung itu, kau bisa mengakhiri kutukan itu. Sari berpikir keras. Warung itu adalah satu-satunya peninggalan ayahnya. Warung itu adalah sumber kebahagiaan mereka. Warung itu adalah segalanya bagi mereka. Namun, Sari juga tahu, ia tidak bisa hidup dengan kutukan itu. Ia tidak bisa melihat ibunya menderita. Ia harus membuat pengorbanan. Sari kembali ke gubuknya. Ia memeluk ibunya. Bu, katanya. Aku akan menghancurkan warung itu. Aku akan mengakhiri semua ini. Bu Saudah menangis. Jangan, Sari, katanya. Jangan lakukan itu. Warung itu adalah warisan ayahmu. Sari menggelengkan kepalanya. Warung itu bukan lagi warisan, Bu. Warung itu adalah kutukan. Aku harus menghancurkannya. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Sari mengambil sebuah cangkul dan palu. Ia berjalan ke warung, hatinya berdebar kencang. Ia tahu, ia akan menghadapi sesuatu yang mengerikan. Ia masuk ke dalam warung, dan ia melihat bayangan-bayangan hitam. Bayangan-bayangan itu tertawa, dan mereka memanggil namanya. Sari merasa ketakutan, tetapi ia tidak menyerah. Sari mulai menghancurkan warung itu. Ia memukul dinding dengan palu, dan ia mencangkul lantai. Saat ia menghancurkan warung itu, ia mendengar suara-suara aneh. Suara tangisan, suara teriakan, dan suara-suara yang tak jelas artinya. Suara-suara itu terasa semakin kuat, seolah-olah roh jahat itu marah. Sari tidak menyerah. Ia terus menghancurkan warung itu. Ia tahu, ia harus melakukannya. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia harus membebaskan ibunya dari kutukan. Ia harus membebaskan dirinya dari penderitaan. Sari terus menghancurkan warung itu. Hujan tiba-tiba turun, petir menyambar, dan sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Sari tidak menyerah. Ia terus menghancurkan warung itu. Saat ia menghancurkan dinding, ia melihat sebuah kotak kayu. Kotak itu adalah kotak yang sama dengan yang ibunya ceritakan. Kotak itu adalah wadah kutukan. Sari mengambil kotak itu, dan ia melemparkannya ke dalam api. Kotak itu terbakar, dan sebuah suara mengerikan terdengar. Suara itu adalah suara tangisan roh jahat. Roh jahat itu marah, dan ia mencoba menyerang Sari. Sari merasa ketakutan, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus melawan. Ia tahu, ia harus melakukannya. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia harus membebaskan ibunya dari kutukan. Saat kotak itu terbakar, Sari melihat roh jahat itu menghilang. Roh jahat itu menjerit, dan ia menghilang ke dalam kegelapan. Sari merasa lega. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia telah mengakhiri kutukan itu. Sari kembali ke gubuknya, dan ia melihat ibunya. Bu Saudah terlihat sehat, dan matanya tidak lagi kosong. Bu Saudah memeluk putrinya. Kau melakukannya, Sari, katanya, suaranya bergetar. Kau melakukannya. Sari tersenyum, tetapi air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Warung itu, yang dulu menjadi sumber kebahagiaan mereka, kini menjadi reruntuhan. Tetapi, Sari juga tahu, ia telah mendapatkan kembali ibunya. Ia telah mendapatkan kembali kebahagiaannya. Sari dan ibunya memulai hidup baru. Mereka menjual tanah itu, dan mereka pindah ke kota lain. Mereka memulai bisnis baru, bisnis yang kecil, tetapi bisnis yang jujur. Mereka hidup bahagia, tetapi mereka tidak pernah bisa melupakan masa lalu mereka. Mereka tidak pernah bisa melupakan warung itu.
Suatu malam, saat Sari sedang tidur, ia mendengar suara bisikan. "Sari, Sari." Bisikan itu terdengar begitu jelas. Sari tahu, bisikan itu adalah suara roh jahat. Roh jahat itu tidak hilang, tetapi hanya berpindah tempat. Sari menyadari, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia telah menjadi bagian dari misteri ini. Sari dan ibunya hidup dalam ketakutan. Mereka tidak tahu kapan roh jahat itu akan kembali. Mereka tidak tahu kapan roh jahat itu akan membalas dendam. Mereka hanya tahu mereka harus hidup dengan kenangan itu selamanya. Dan mereka tahu mereka akan hidup dalam ketakutan selamanya.